Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Ervandari. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Diploma 3 Produksi Tanaman Perkebunan, jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Ilmu Penyakit Tanaman dan Pengendaliannya dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah Ilmu Penyakit Tanaman dan Pengendaliannya ada di semester 4 pada program studi Produksi Tanaman Perkebunan. Deskripsi mata kuliah ini yaitu memberikan mahasiswa pemahaman tentang arti ekonomi penyakit tanaman, identifikasi penyakit tanaman berdasarkan faktor biotik dan abiotik, proses terjadinya suatu penyakit dan tahapan perkembangannya, serta prinsip pengelolaan tanaman untuk tujuan pengendalian penyakit tanaman. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus. Pada capaian pembelajaran sikap, mahasiswa diharapkan menunjukkan sikap atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, terutama pada bidang tanaman perkebunan. Pada capaian pembelajaran pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang prinsip pengelolaan tanaman dalam rangka pengendalian penyakit tanaman. Pada capaian pembelajaran keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, terutama pada tanaman perkebunan. Serta pada capaian pembelajaran keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu mengelola kegiatan pemeliharaan tanaman perkebunan, menyiapkan pekerjaan, melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan tanaman untuk pengendalian penyakit tanaman perkebunan. Materi yang dibahas dalam tiap pertemuan selama 1 semester pada mata kuliah Ilmu Penyakit Tanaman dan Pengendaliannya adalah: pertemuan pertama dengan topik sejarah perkembangan penyakit dan arti penyakit tanaman dengan sub CPMK, mahasiswa mampu memahami sejarah penyakit tumbuhan dan arti ekonomi penyakit tanaman. Pertemuan kedua dengan topik konsep penyakit, definisi penyakit, dan istilah dalam penyakit tanaman dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan arti konsep penyakit. Pertemuan ketiga dengan topik gejala dan tanda penyakit dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan pengenalan tanda dan gejala penyakit tumbuhan. Pertemuan keempat dengan topik morfologi jamur, perkembangbiakan jamur dan taksonomi jamur dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab penyakit tanaman akibat jamur. Pertemuan kelima dengan topik morfologi bakteri patogen, perkembangbiakan bakteri patogen dan taksonomi bakteri patogen dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab penyakit tanaman akibat bakteri patogen. Pertemuan ke-6 dengan topik morfologi virus, perkembangbiakan virus, serta taksonomi bakteri virus dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab penyakit tanaman akibat virus. Pertemuan ke-7 dengan topik morfologi nematoda, perkembangbiakan nematoda, dan taksonomi nematoda dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab penyakit tanaman akibat nematoda. Pertemuan ke-8 dengan topik pengertian penyakit abiotik, faktor lingkungan sebagai penyebab penyakit abiotik, dan ciri-ciri penyakit abiotik dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab penyakit tanaman karena faktor abiotik. Pada pertemuan ke-9 akan diadakan evaluasi melalui ujian tengah semester. Pertemuan ke-10 dan ke-11 dengan topik inokulasi patogen, germinasi patogen, penetrasi, infeksi, inkubasi, invasi, reproduksi, serta penyebaran penyakit dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan penyakit pada tumbuhan. Pertemuan ke-12 dan ke-13 dengan topik tingkat ketahanan tanaman serta jenis ketahanan tanaman dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketahanan tanaman. Pertemuan ke-14 dengan topik pengendalian penyakit secara biologis, secara kultur teknis, secara fisik, dan secara kimiawi dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengelolaan penyakit tanaman.
pertemuan ke-15 dan 16 dengan topik pengertian epidemik, pengertian pandemik, pengertian endemik, serta konsep segitiga penyakit tanaman. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan tentang epidemiologi penyakit. Selanjutnya dilakukan evaluasi secara tertulis berupa ujian akhir semester yang terjadwal oleh subbagian akademik Politeknik Negeri Lampung. Agar materi yang saya sampaikan dapat diterima oleh mahasiswa dengan mudah, saya menggunakan metode pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode delivery disampaikan melalui laman Learning Management System atau LMS Politeknik Negeri Lampung yang dapat diakses oleh mahasiswa. LMS pada mata kuliah Ilmu Penyakit Tanaman dan Pengendaliannya berisi materi pembelajaran, rencana pembelajaran semester, buku panduan praktikum, serta video panduan praktikum. Interaction yang terjadi antara saya dan mahasiswa dilakukan melalui 3 media. Yang pertama, tatap muka secara langsung dalam perkuliahan maupun dalam praktikum. Yang kedua, diskusi secara online melalui WhatsApp group untuk memudahkan dan memperlancar koordinasi ataupun diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Yang terakhir, assessment dilakukan berdasarkan kontrak kuliah yang telah disepakati bersama saat pertemuan pertama dengan mahasiswa. Pembobotan nilai dalam mata kuliah ini adalah 65% nilai perkuliahan yang terdiri dari kuis 15%, tugas terstruktur 10%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Serta 35% untuk nilai praktikum yang terdiri dari hasil praktikum 5%, laporan praktikum 10%, aktivitas 5%, dan ujian akhir praktikum 15%. Penyusunan materi perkuliahan pada mata kuliah ini menggunakan referensi sebagai acuan. Beberapa referensi tersebut adalah Ilmu Penyakit Tumbuhan yang terbit pada tahun 2000 yang ditulis oleh Agrios, Ilmu Penyakit Tumbuhan, Konsep dan Aplikasi yang terbit pada tahun 2013 ditulis oleh Cipta Ginting, Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan yang terbit pada tahun 2000 ditulis oleh Haryono Semangun, serta Ilmu Penyakit Tumbuhan yang terbit pada tahun 2007 yang ditulis oleh Turuni Yudiarti. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Di pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari tentang gejala dan tanda penyakit tanaman, ya. Oke. Apa itu pengertian penyakit tanaman? Yang masih ingat? Apa? Ada di situ ya. Penyakit adalah terganggunya proses fisiologis pada tanaman akibat adanya infeksi pada tanaman. Jadi tanaman itu sakit, ya, sakit karena ada infeksi ataupun pada bagian tanaman yang mengakibatkan tanaman memberikan respon pada perubahan pada bagian tanaman tertentu. Misalkan yang diserang atau yang diinfeksi oleh patogen adalah bagian daun, maka daun akan memberikan respon. Contohnya adalah ini pada penyakit karat daun kopi. Kira-kira berdasarkan gambar yang sudah saya tampilkan di depan, apa gejalanya penyakit karat daun kopi? Daunnya menguning. Kemudian ada apa lagi? Bentuknya? Bentuk daunnya agak mengkerut, ya. Oke. Kemudian apa lagi? Bentuk bercaknya bagaimana? Bentuk bercaknya bulat. Oke. Itu adalah salah satu gejala yang ditimbulkan oleh tanaman akibat adanya infeksi penyakit karat daun kopi, ya. Lalu di gambar sebelah kiri itu ada penyakit busuk pangkal batang pada tanaman kelapa sawit. Kira-kira gejalanya seperti apa? Batangnya keropos. Lalu itu tanaman sawitnya kira-kira gimana itu? Tanamannya tumbang, pelepahnya kering. Oke, sampai di sini
Kita lanjutkan, paham? Oke. Untuk mengidentifikasi penyebab penyakit tanaman diperlukan adanya pengenalan gejala dan tanda, ya. Nah, sebelum kita mengenali gejala dan tanda, kita harus tahu nih apa pengertian dari gejala dan tanda. Harus tahu bedanya di mana. Gejala seperti apa, lalu tanda itu seperti apa. Kira-kira sama nggak gejala dan tanda pada tanaman yang terinfeksi penyakit? Sama nggak? Beda ya. Jadi gejala nanti beda, tanda itu beda. Oke, kita lihat. Gejala adalah ekspresi dari inang itu tanaman, terhadap kondisi penyakit patologik sehingga suatu penyakit tertentu dapat dibedakan dengan penyakit lain karena berbeda gejala, berbeda pula penyebab penyakitnya. Gejala selalu berubah, ya, tidak sama sesuai dengan perkembangan penyakit. Nah, perubahan dalam satu siklus, ya, namanya satu seri itu kita sebut dengan sindrom. Diagnosis penyakit tumbuhan di lapangan sebagian besar bergantung kepada sindrom. Tanda atau sign merupakan struktur dari suatu patogen yang berasosiasi dengan tubuh tanaman atau bagian tanaman yang terinfeksi. Ya, jadi nanti kalau kalian ke kebun kopi ngelihat ada penyakit karat daun kopi, itu kalian balik daunnya. Kan kalau bagian atas ada bercaknya, ya, menguning, mengering, daunnya mengkerut. Kalau kalian balik itu bagian daun, coba diusap. Kalau kalian usap, itu pasti akan menempel di tangan seperti tepung yang lembab berwarna kuning, putih kekuningan, ya, tergantung nanti seberapa parah penyakit karat daun kopi di lapangan. Nah, itu kalau kalian tebar-tebarkan di kebun kopi, ya, itu akan cepat menyebar karena itu adalah struktur patogen dari penyebab penyakit karat daun kopi, yaitu jamur apa? Masih ingat? Jamur penyebab penyakit karat daun kopi Hemilia fastri. Oke, karena tadi penyakit tanaman adalah terganggunya proses fisiologis pada tanaman, ya, maka akan menimbulkan beberapa gejala, ya. Contohnya ini. Yang paling gampang untuk mengidentifikasi penyakit adalah pada penyakit karat daun kopi. Gejalanya berupa adanya warna kuning, bentuknya bulat, daunnya mengkerut. Lalu bagaimana tandanya? Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Kalau kalian balik daunnya, itu akan ada seperti tepung di bagian belakang daunnya, ya. Ini yang kita sebut dengan tanda. Jadi jelas perbedaan gejala dan tanda. Oke. Apa saja gejala yang muncul akibat reaksi fisiologis? Yang pertama ada namanya gejala utama atau main symptom. Ya. Kalau pada main symptom itu pertumbuhan yang tidak normal dapat melebihi ukuran normal atau lebih kecil dari ukuran normal, contohnya tanaman kerdil atau tanaman yang besar, gigantisme. Kalau yang kerdil adalah dwarfisme, ya. Lalu perubahan warna baik pada daun, batang, akar, buah, dan bunga. Kalau tadi pada karat daun kopi itu adanya perubahan warna pada daun. Itu merupakan gejala utama, ya, karena dia selalu ada di situ, ya. Lalu matinya jaringan bagian-bagian tanaman menjadi mengering. Ini juga merupakan gejala utama pada tanaman. Jadi kalau gejala utamanya itu terlihat dengan jelas, maka akan mudah teridentifikasi penyebabnya, ya. Apalagi kalau kalian memang punya buku panduan yang nanti akan saya berikan referensi-referensi buku yang memang harus kalian baca untuk menjelang kuis dan UTS, ya. Lalu yang berikutnya, layunya bagian dari tubuh tanaman. Jadi layu itu tidak sekedar hanya karena tanaman kurang air. Layu itu juga bisa disebabkan oleh patogen, ya. Kalau patogen ada di akar, maka akan mempengaruhi akar dalam menyerap apa? Unsur hara. Lalu apa yang dalam tanah ada apa? Ada unsur hara, lalu ada air dan mineral. Jadi kalau ada patogen yang menginfeksi akar, maka aktivitas metabolisme yang ada di akar juga akan terganggu. Contohnya adalah jadi layu tadi, ya. Jangan sampai ada tanaman layu coba disiram. Oh, ini kayaknya tanaman kurang air deh, lalu disiram banyak-banyak. Yang ada tanamannya bakal jadi busuk karena sebenarnya bukan karena kurang air, tapi karena ada patogen yang menginfeksi bagian akar. Sampai sini paham? Paham. Kita lanjutkan.
Tadi yang pertama ada gejala utama. Ini adalah gejala lapangan atau field symptoms. Gejala yang memang agak sulit membedakan gejala utama dan gejala lapangan. Kita lihat pengertiannya. Nah, ini layunya tanaman secara keseluruhan karena ada beberapa tanaman yang hanya layu di bagian tertentu, daun aja layu gitu, atau pucuknya aja layu tapi daun bagian tuanya itu aman, nggak layu. Nah, itu harus dibedakan ya. Lalu ada nekrosis atau matinya jaringan. Seperti apa? Nah, ini mengering. Gejala seperti ini hampir mirip dengan gejala tanaman yang kekurangan air, kekurangan unsur nitrogen pun begitu ya. Kalau kurang pupuk, tanamannya berarti kurang unsur N. Terus biasanya zat klorofil pada daun juga akan berpengaruh sehingga mempengaruhi proses fotosintesis. Lalu ada namanya perforasi daun. Nah, ini daunnya berlubang. Pernah melihat gejala seperti ini di lapangan? Pernah ya. Bukan kayak tanaman bunga-bunga yang viral sekarang itu ya, yang memang bolong. Nah, itu bukan ya. Gal atau bengkak atau bintik dan bisul. Nah, ini paling sering ditemui pada apa? Tanaman jambu ya. Tapi kenapa sih Bu kok tanaman jambunya nggak mati? Ya, buahnya tetap banyak. Coba perhatikan, pasti daunnya itu rontok. Benar? Daun jambunya pasti mudah rontok. Karena apa? Karena ini tadi ya, ada infeksi di dalamnya. Tapi infeksinya itu tidak menghambat pertumbuhan dari buah, ya, hanya membuat daun rontok. Cuma kalau misalkan tanaman rontoknya itu parah ya, rontok berat, maka akan mempengaruhi proses apa? Fotosintesis, ya. Penguapan juga berpengaruh, ya. Lalu ada kanker batang, ini pada tanaman kakao. Jadi kalau lama-kelamaan ada kanker batang seperti ini, tanamannya bisa patah, bisa rebah, bisa patah, lalu tidak menghasilkan lagi ya, mati. Lalu bercak daun. Nah, ini bercak daun Purfularia pada tanaman kelapa sawit. Pernah lihat di kebun belakang ya? Ada ya, kita ya. Lalu busuk basah berair dan busuknya jaringan. Nah, biasanya seperti ini adanya di tanaman hortikultura ya, sayur-sayuran ya, cepat busuk. Biasanya penyebabnya adalah bakteri. Kalau busuk gitu bisa kelebihan air nggak? Nah, jadi kita harus bisa membedakan ya penyakit yang disebabkan oleh patogen ataupun yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, nanti itu ada di topik ke-7, pertemuan ke-7 kita ya, setelah kita kuis, nanti ada perbedaan antara penyakit yang disebabkan oleh patogen dan yang disebabkan oleh lingkungan. Bentuk gejala itu seperti apa sih yang ada di tanaman? Yang pertama ada gejala sistemik. Yaitu gejala setempat pada daerah tertentu. Contohnya bercak-bercak pada daun yang warnanya berbeda. Kalau ada bercak biasanya ada warnanya kuning, ada bercak putih, ada bercak coklat. Karena adanya kematian jaringan di situ, maka biasanya akan mempengaruhi daun nanti berlubang ya, karena kering mati akhirnya berlubang. Lalu adanya lesi. Lesi ini mungkin seperti hawar, kayak kesiram air panas gitu ya. Gejala yang terlokalisasi pada jaringan yang sakit seperti perubahan warna, tekstur, bentuk, atau penampilan lain. Lalu yang berikutnya gejala terselubung. Terselubung itu maksudnya nggak terlalu terlihat ya. Gejala yang hilang karena perubahan keadaan tertentu. Karena tadi penyakit adalah pengertiannya itu apa tadi penyebabnya? Penyebab penyakit patogen ya. Patogen itu mempengaruhi proses fisiologis tanaman. Apa saja proses fisiologis yang terjadi pada tanaman sehingga mengakibatkan tanaman menjadi terinfeksi? Yang pertama, kalau infeksinya di bagian pembentukan cadangan makanan atau dalam biji ya, maka akan mengakibatkan bijinya menjadi busuk ya, dan akar serta tunas juga akan terhambat. Lalu yang kedua, kalau dia menginfeksi bibit yang masih muda, bisa jadi dia akan terkena penyakit layu pucuk dan layu daun. Lalu kalau dia menginfeksi bagian akar, maka penyerapan air dan mineral dari dalam tanah menuju tanaman akan terhambat.
Kalau dia di akar juga bisa menyebabkan layu vaskuler. Kan ada layu vaskuler, kalau di dasar-dasar ilmu tanah itu ada layu permanen ya, pernah belajar ya, pernah dengar. Lalu kalau dia mempengaruhi siklus fotosintesis, dia akan klorosis dan bercak pada daun. Lalu translokasi fotosintat, kalau di jaringan untuk translokasi fotosintat ada pembuluh dua di tanaman, ada silem dan floem. Nah, kalau infeksinya terjadi di dua pembuluh tersebut, maka akan ada hambatan di bagian batang, terlokalisasi. Biasanya akarnya di muka. Pernah lihat nggak? Jadi sebenarnya itu adalah salah satu pertahanan tanaman supaya patogen itu tidak menyebar ke bagian tertentu. Jadi dilokalisasi di satu tempat, makanya dia bengkak. Nah, kalau sudah nggak kuat lagi nih si tanaman menahan, maka akan pecah. Pecahnya itu dalam bentuk getah. Makanya kadang suka ada getah yang keluar. Nah, itu adalah sebenarnya massa dari patogen yang keluar karena pembuluh tanamannya pecah. Pembuluh antara silem dan floem. Kalau dua itu diserang sama patogen, kalau tanaman tidak kuat menahannya, maka akan pecah pembuluhnya dalam bentuk getah ya. Gejala primer adalah gejala yang terjadi pada bagian terserang oleh penyebab penyakit. Coba bisa berikan contoh nggak? Gejala yang terjadi pada bagian yang terserang oleh penyebab penyakit. Kayak yang gampang, karat daun tadi ya. Penyakit karat daun kopi. Berarti gejalanya adanya di mana? Daun. Ada di daun. Kalau busuk pangkal batang kelapa sawit yang disebabkan oleh jamur Ganoderma. Gejalanya di mana? Di bagian pangkal batang. Oke, sudah paham sampai sini? Oke. Lalu ada namanya gejala sekunder. Gejala yang terjadi di tempat lain pada tumbuhan sebagai akibat dari kerusakan pada bagian yang menunjukkan gejala primer. Terbayang seperti apa kira-kira? Ya, benar. Infeksinya di akar, misalkan oleh nematoda, ya. Kan nggak kelihatan tuh ya, nematoda kan mikroskopis, harus dilihat di bawah mikroskop. Kalau akar terinfeksi oleh nematoda, maka akarnya akan sulit dalam menyerap air, mineral dan unsur hara. Akibatnya apa? Akibatnya tanaman menjadi layu, tanaman menguning, tanaman mengkerut. Jadi sebenarnya gejala primernya itu adanya di bagian akar karena tidak terlihat, makanya di atas menjadi gejala sekunder. Paham? Oke. Nah, ini contoh lain yaitu jamur penyebab busuk akar. Karena akar dalam tanaman, makanya memang agak sulit untuk mengidentifikasi ini. Rusaknya akar menyebabkan pengaliran air dan hara terhambat. Ini gejala primer, ya. Lalu akan menyebabkan daunnya menjadi layu. Ini adalah gejala sekunder. Ada 3 tipe gejala, ini sekedar tambahan. Yang pertama nekrotik, disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau matinya sel. Misalnya matinya bagian tanaman, terus layu pada tanaman. Yang kedua hipoplastik, disebabkan karena terhambat atau terhentinya pertumbuhan sel. Under development, nggak berkembang dia ya, kerdil, klorosis. Biasanya kalau tanaman klorosis itu akan sulit berkembang karena nggak bisa buat makanan tanamannya, tidak bisa berfotosintesis sehingga tanamannya tidak akan berkembang. Lalu yang ketiga ada hiperplastik, disebabkan karena pertumbuhan sel yang lebih dari biasanya. Nah, ini berlebihan perkembangannya atau over development. Misalkan meriting, lalu tumbuhnya bisul atau bintil-bintil pada daun yang daun jambu tadi ya. Nah, ini ada pengertian tanda, sekedar saya ingatkan kembali di slide awal tadi, penampakan makroskopis dari patogen atau organnya. Tanda itu umumnya terbatas pada penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Lalu miselium yang seperti serat benang tipis-tipis itu adalah miselium ya. Contohnya ini adalah jamur akar putih atau Ligidophorus microporus. Ini adanya di mana? Di tanaman karet. Lalu tepung yang saya bilang tadi,
itu adalah miselium dan spora dari jamur ya. Karat, jamur hitam, embun, hangus, kan pernah ya ada tanaman seperti terbakar ya, itu salah satu dari tanda dari penyakit. Kita ambil penyakit busuk buah kakao yang paling gampang kita lihat di kebun selain penyakit karat daun kopi. Gejalanya berupa bercak coklat kehitaman dengan batas yang jelas pada keadaan lembab. Bercak akan meluas. Jadi kalau intensitas hujannya tinggi, dia akan meluas ke bagian yang berwarna hijau ya, sehingga buah akan menjadi busuk, basah dan kehitaman. Biasanya lama-kelamaan dia akan mati ya, merontok. Nah ini kalau diperbesar, diambil ya, diinokulasi dan diisolasi di laboratorium. Gambar di sebelah kiri adalah massa jamur Phytophthora palmifera yang berwarna putih. Ini di media PDA. Kalau jamur Phytophthoranya itu kita identifikasi lebih lanjut secara mikroskopis, itu akan ada bentuk sporanya seperti buah pir. Ya, lihat yang gambar sebelah kiri itu adalah bentuk sporanya. Jadi kalau kalian yang pegang putih tadi adalah sporanya, ini bentuknya seperti ini. Oke, ya. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, izin memperkenalkan diri, nama saya Niko Putri Puja Lestari. Izin bertanya, sebelumnya udah Ibu jelaskan terdapat gejala penyakit bercak daun pada daun kopi. Yang ingin ditanyakan yaitu bagaimana cara pengendalian dari penyakit bercak daun, dan jika sudah dikendalikan apakah daun akan kembali normal atau hanya memperlambat daun tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Koma. Kira-kira kalau ada penyakit bercak daun, kalau dikendalikan apakah daunnya bisa normal atau hanya menghambat? Jadi kalau misalkan saya ambil contoh penyakit bercak daun purpuraria pada tanaman kelapa sawit. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita lakukan pengendalian dengan secara hayati ya, bisa menggunakan pestisida nabati. Kalau menggunakan pestisida nabati itu tidak manjur, tidak ampuh, kita gunakan opsi terakhir secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan pestisida berbahan kimia ya. Biasanya dengan adanya pengendalian ini tidak membuat daun menjadi normal. Yang tadinya ada bercak, lalu kalau disemprot itu bercaknya hilang. Ini pada daun yang sama. Tapi ini akan menghambat pertumbuhan jamur tersebut sehingga jamur tersebut hanya menginfeksi pada bagian daun tersebut yang udah ada bercaknya, tapi dia tidak menyebar ke bagian daun yang sehat lainnya, sehingga kita mencegah penularan dari daun yang sakit ke daun yang sehat seperti itu ya. Namun ini harus dicegah ya. Yang pertama terutama bagian kelembapan ya. Kalau kondisi kebun itu lembab, misalkan banyak gulma, ternaungnya itu tidak sesuai dengan SOP-nya, maka akan meningkatkan intensitas pertumbuhan jamur patogen seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya punya quotes untuk hari ini. Jangan lelah menuntut ilmu. Oke. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka ia akan merasakan kebodohan sepanjang hayatnya. Ya, tuntutlah ilmu sampai akhir hayat. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.